HTTP methods ya. Ya, video sebelumnya untuk ngepas-pasin 10 menit kan udah sempat kita singgung ya, bahwa ada beberapa common methods yang kita pakai, umumnya kita pakai gitu. Sebenarnya teman-teman juga udah lihat sih di codingan sebelumnya. Kan teman-teman udah lihat tadi ada contohnya di sini nih, di slide ini. Tadi teman-teman kalau lihat nih ada methods post. Nah, ini pendefinisian method tuh begini. Oke. Kita dapat mendefinisikan metode apa saja yang diperbolehkan pada endpoint tertentu gitu kan, pada endpoint yang kita buat. Dimana kita juga bisa di dalamnya bikin kondisi gitu. Oke, kalau metode post yang ini, kalau metodenya get yang ini gitu. Nah, misalnya ini. Teman-teman definisiin 3 koma di setelah endpointnya. Methods pakai S ya, building in. Karena lebih dari satu ya methods ya. Kotak, ketip-ketip get, ketip-ketip post. Artinya apa? Endpoint login, ya ilah. Endpoint login, support method get, bisa method get, bisa juga method post. Terus gimana perbedaan handle lah ya? Nanti gini nih. Kalau teman-teman request method, dia bakal ngembalin yang akses itu metodenya get atau post. Nih. Tak kalau misalnya get, kita bisa if request method get bla bla bla. If request method post bla bla bla. Misalnya, aduh, kita buang saja ketidakgunaan ini. Ini tidak berguna sama sekali. Oke. Kita bikin aja di sini. Kita abaikan dulu ini request konteks. App root /login methods. Nah, dia support, saya mau misalnya support get, support post. Nah, ini isinya dari mana yang tadi kita yang di video sebelumnya saya udah sebutin ya. Teman-teman kan ini HTTP method ini kan standar ya. Jadi teman-teman tuh sama semua nih, get, post dan seterusnya. Saya teman-teman definisin fungsi namanya login. Nah, teman-teman cukup return request method. Ya, gini aja dah. Simple, padat dan menyenangkan. Misalnya saya akses sini /login. Nah, ini secara default ini teman-teman. Kalau teman-teman akses dari browser, itu defaultnya itu dianggap metodenya get. Nah, maka dia akan mengembalikan get. Nah, ini request method ini dia mengembalikan get. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba tes pakai Postman supaya teman-teman bisa lihat perbedaannya. Ini nggak harus Postman ya. Yang lainnya juga ada HTTP requester seperti Insomnia. Ini juga nih saya pernah pakai, oke juga nih. Ada juga add-on atau plugin di browser ya, di Google Chrome, HTTP requester banyak. Jadi nggak harus Postman, banyak ya, nyamannya aja. Oke, di sini saya coba hit. Misalnya saya bikin request baru, asik-asik, woi. Apa dia bilang? Oh, ini aja deh. Aduh, gagal move on dah. Misalnya saya bikin localhost goceng /login. Ini metodenya teman-teman. Teman-teman punya metode get, post, put, patch, delete, copy, head, option, link, unlink, push, lock, unlock, banyak banget ya. Teman-teman bisa pelajarin deh masing-masing itu apa anda, spesies apa anda, nggak mau tahu dah. Umumnya intinya ini get, post, put, patch, delete, dah ini umumnya nih. Include. Dia bakal ngembalin get, kita bikin post, bakal ngembalin post. Bisa nggak kalau saya bikin put? Ngomel dia. Oi, method not load. Maksudnya metode yang lokasi nggak diizinkan put. Wong kita nggak izinin kan di sini putnya nih. Misalnya saya tambahin, oke, gue mau support put dong. Gitu ya. Terus perbedaan pelakuannya di mana? Perlakuannya di sini nih. Teman-teman bisa bikin kondisi jika request.method is equal to get then apa gitu. Maksudnya apa? Kalau request metode get saya kembaliin. Oke, bos, request lo get. Misalnya enggak, selain dari itu, oke bos, request lo post misalnya. Kayak gini bisa juga. Ini nggak boleh put post. Oke bos, request lo post get. Oke bos, request lo get, gitu ya. Jadi teman-teman bisa membedakan perlakuan metodenya ini di sini di dalam pakai kondisi if. Itu sih. Terus apa lagi?
ini contohnya udah. Oke, sembari kita udah tahu HTTP method, kita juga langsung masuk ke request aja sekalian. Nah, teman-teman biasanya kan login pakai username password ya. Nah, kalau teman-teman mau ngambil username sama passwordnya ini, teman-teman bisa gunain salah satunya request.form. Jika kita ingin mendapatkan jika data dikirimkan, ini apa ini? Jika kita ingin mendapatkan data yang dikirimkan, nah gitu dong. Ulangi. Jika kita ingin mendapatkan data yang dikirimkan dengan tipe form data, ini kan form data nih ngirim ini, atau data yang dikirim lewat form gitu ya, maka data dapat diakses request.form. Contoh, saya mau ngambil username, request.form username, mau ngambil password, request form password. Tapi kalau kita ngakses field yang nggak ada, maka akan error 400. Artinya apa 400? Nah, ini yang namanya HTTP status. Jadi dia ngasih tahu HTTP status itu 400, salah satunya yaitu bad request yang lokasi bad, jelek, nggak memenuhi syarat, kurang, dan salah gitu. Nah, ini teman-teman bisa pelajari. Kode 200 itu untuk kode sukses, kode 400 itu 300 itu redirection ya, apa dilempar lah ya gitu, redirect ya. 400 itu kalau klien error, misalnya kliennya error gitu, dia ngisinya salah. 500 baru error server. Nah, itu sekilas aja dah. Sekarang kita uji di TB. Saya mau bikin login form. Saya bikin di sini body form data. Saya mau ngisi username Udin, password Udin sayang dianya enggak, misalnya gini ya passwordnya ya. Dah, kemudian gimana cara saya dapetin ini datanya? Ya, saya metodenya misalnya post ya. Dah, saya mau di sini aja. Nah, saya bisa kembaliin request titik form. Nah, ini dia username password. Terus gimana cara kita ngakses satu-satunya? Ya udah, ini username, ya kan, Udin kan, password. Nah, Udin sayang dianya enggak, pokoknya gitulah, sedih ya si Udin. Nah, terus kalau misalnya saya akses yang enggak ada, misalnya dikasih username password, mintanya sanstuy atau enggak password tapi tipe password. Ini tipe keterlaluan ya passwordnya. Nah, dia error. Malah ini ini lucu ini. 400 bad request ini yang dimaksud ya. Tapi sini 500 internal server error. Begitulah. Oke. Ini contohnya. Kalau misalnya teman-teman mau ngambil query string, kalau tadi kan istilahnya form data. Nah, kalau teman-teman mau akses query string kayak gini, keyword apa gitu ya, nah itu juga bisa pakai caranya request ARGS. Kalau tadi request.form, sekarang request.args. Nah, itu aja bedanya. Contohnya ya, misalnya gini form input sama dengan request.form. Nah, ini bisa dikembaliin form input. Nah, ini saya cek dulu. Udah ya. Nah, sekarang kita mau coba yang query string nih. Misalnya saya bikin di yang query string saya mau bikin di sini nih. Saya mau bikin di sini kembaliin request.args. Nah, jadi ketika saya akses indeks, indeks itu di sini aja deh, slash aja gitu ya. Nah, ini kan kosong, tapi ketika ada query string misalnya keyword ucok, nah misalnya ada lagi query string yang lain santuy sama dengan oke. Nah, ini jatuhnya di ARGS ya, arguments. Nah, ini terus gimana cara ngambilnya? Ya sama, keyword bisa ya, santuy. Nah, cuma teman-teman juga bisa gini nih, yang lebih aman ini sih.
.get ya. Kalau nggak ada, ya isinya apa? Santuy not defined. Maksudnya apa gini nih? Tuh, dia kalau ada diambil, kalau nggak ada, misalnya santuynya nggak ada nih. Tuh, dia bakalan ngasih nilai gantinya. Ini lebih aman sih. Oke, itu tentang request teman-teman. Terus, wah masih banyak nih. Flash merekomendasikan penggunaan metode get. Terus, jika ingin menggunakan metode lain seperti post, pastikan untuk handle. Maksudnya kalau misalkannya inputannya nggak ada, kita handle. Karena user kan bisa aja ngasih input nggak sesuai atau misalkannya nggak lengkap gitu kan. Nah, ketika kita nggak handle itu errornya kayak tadi tuh. Bad request, terus errornya nggak karu-karuan. Nah, untuk menghandle itu teman-teman bisa pakai try, accept. Nah, nanti kalau error return kayak gini. Atau teman-teman bisa juga kayak gini alternatifnya nih, pakai yang tadi saya bilang form get. Ini lebih aman. Karena kenapa nggak akan error kayak tadi, karena fieldnya kalau nggak ada diisi apa gitu. Saya kasih contoh yang ini aja deh ya, yang ini nih. Misalnya di login tadi saya return form titik gini username. Coba ya, ini bakalan jalan oke aja karena ada username ya. Kalau nggak ada, user nggak isi, nah ini kan errornya nggak karu-karuan nih. Nah, teman-teman bisa gantinya try aja, try escape. Misalnya try gini. Kalau nggak bisa, accept key error. Nah, key error ini dari harus diimport juga deh kayaknya. Atau enggak ya, coba dulu aja ya. Return strE, maksudnya errornya kita jadiin string. Nah, teman-teman ini lebih manusiawi daripada yang tadi nggak karu-karuan ya. Terus statusnya pun bukan 500 itu kan kayak kesalahan server gitu, server yang ngedown, server yang meledak, server yang kebakaran. Nah, kalau ini servernya bilang everything is okay gitu, gue tahu itu salah, usernya bad request. Nah gitu, lebih cakep lagi kalau misalnya teman-teman bisa handle kalau nggak ada username-nya gitu-gitulah. Sampai sini dulu ya, berikutnya kita bahas cookies, kue ya. Thank you.